ketika kita ke salah satu wilayah di Rokan Hilir, kita menjumpai satu sejarah yang tidak sama dengan cerita yang ada di buku sekolah. Buku sekolah. Dan kita dipermasalahkan sama warga di sana. Jadi warga di sana tuh jangan coba-coba kita datang ke sana itu tiba-tiba kita sebagai peneliti, mereka marah. Karena ada di sejarah di desa mereka, di tempat mereka itu berbeda dengan yang disampaikan di buku-buku sekolah. Saya Chandra Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah di Provinsi Riau bersama Bapak Hermansyah SMM. Assalamualaikum Pak Hermansyah. Waalaikumsalam Pak Chandra Asmara. Apa kabar Pak Hermansyah? Alhamdulillah, semangat kita akan menjelaskan tentang sejarah di Provinsi Riau ini. Kegiatan sehari-hari apa saja Pak Hermansyah? Alhamdulillah setiap hari mengajar di Winsuska Riau dan keliling Provinsi Riau untuk melihat lokasi-lokasi sejarah. Berarti Pak Hermansyah mengamalkan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Kita perlu mengenang sejarah untuk masa depan yang gemilang dan terbilang. Ya. Oke Pak Hermansyah, kenapa Bapak tertarik untuk memperhatikan sejarah ini? Saya awalnya tertarik itu ketika di materi-materi sekolah awalnya itu tidak sesuai dengan kondisi dan cerita di lapangan. Oh iya. Itu awalnya. Jadi kita turun-turun ke lokasi-lokasi sejarah itu memastikan catatan yang di buku sejarah waktu sekolah itu sama enggak dengan yang terjadi di lapangan. Nah, karena ada ketika kita ke salah satu wilayah di Rokan Hilir, kita menjumpai satu sejarah yang tidak sama dengan cerita yang ada di buku sekolah. Dan kita dipermasalahkan sama warga di sana. Jadi warga di sana tuh jangan coba-coba kita datang ke sana itu tiba-tiba kita sebagai peneliti, mereka marah. Karena ada di sejarah di desa mereka, di tempat mereka itu berbeda dengan yang disampaikan di buku-buku sekolah. Itulah awal saya tertarik untuk merekonstruksi ya. Kalau rekonstruksi sebenarnya berat ya Pak, cuma berhipotesis. Jadi dugaan-dugaan sejarah yang ada itu kita sesuaikan dengan yang ada di lapangan. Jadi mencari kebenaran dari sebuah buku sehingga ada kepuasan tersendiri jadinya ya. Melihat sejarah itu kan sambil jalan-jalan Pak, sambil melihat itu loh aslinya gitu. Itu loh lokasinya. Kita hanya selama ini tahunya di buku yang kita pelajari di sekolah-sekolah, di kampus. Kepenasaran kita itulah yang akan menjadi suatu ilmu. Oh ini loh yang ternyata yang diajarkan di sekolah-sekolah. Itulah awal salah satu variabel yang membuat saya tertarik menyaksikan sejarah. Ya, kita bukan ahli sejarah, tapi kita adalah pemerhati sejarah. Dan bahkan anak-anak sekarang mengatakan sebagai penikmat sejarah. Nah, kalau pelaku sejarah nggak mungkin karena sejarah sudah berlalu. Nah, itu Pak Chandra. Ya. Kemudian sejarah mana yang lebih cenderung Bapak untuk memperhatikan sehingga ada muncul rasa ingin tahu Bapak yang lebih dalam? Oke, baik. Ada sejarah besar di Riau yang ceritanya sudah mendunia. Tapi kita di Riau hanya tahu sebatas sejarah yang ada diceritakan di buku, yaitu situs Muara Takus di Kabupaten Kampar. Candi Muara Takus. Ya, Candi Muara Takus. Mengapa kita sebut situs bukan candi? Karena setelah turun ke lokasi, berjumpa dengan ahli-ahli sejarah, diskusi di beberapa webinar, bahasa candi itu identik dengan agama tertentu. Sedangkan Candi Muara Takus itu bukan dibuat oleh agama tertentu Pak Chandra. Sudah ada sebelum agama tertentu mengklaim itu sebagai warisan atau yang dibuat oleh mereka gitu. Makanya setelah belajar, setelah menginvestigasi, membaca literatur segala macamnya,
bahwa cocoknya di Nusantara ini itu namanya situs. Situs ya. Ya, karena sudah ada sebelum klaim bahwa itu adalah milik agama-agama tertentu. Makanya ada istilah situs Muara Takus, situs Borobudur. Oh, Nah, gitu itu ya. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Jadi Candi Muara Takus ini sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan itu candi agama ya, Pak Arman? Ya, situs Muara Takus ini atau Candi Muara Takus Ya. yang dikenal publik hari ini itu sudah ada di era sebelum Masehi. Oh. Karena peziarah Tiongkok itu sudah pernah melihat situs itu sebelum Masehi. Nah, ada Fahuan dan sampai ke yang terkenal adalah Itsing. Oh, Itsing ya. Itsing. Yang menyebut Candi Muara Takus itu ketika berdiri bayangan tidak nampak di tengah harinya. Di tengah hari. Ya. Nah, cuma ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa Itsing itu hanya melihat bekas reruntuhan Muara Takus. Oh. Nah, kalau yang melihat pradaksina istilahnya Pak. Pradaksina itu bertawaf kalau istilah kita di Islam. Iya. Adalah Fahuan. Mengelilingi candi ya. Mengelilingi candi. Dia pernah melihat orang yang belajar di Muara Takus itu mengelilingi candi. Disaksikan oleh 4 guru di 4 penjuru candi Mahligai Stupa. Mahligai Stupa. Ya, Mahligai Stupa itu di sana yang berputar itu. Oh. Nah, gerakan berputar seperti tawaf di Mekah. Oh, Nah, iya. Jadi candi ini sudah ada sebelum Masehi. Berarti sebelum peradaban Islam candi sudah ada ya? Ya, makanya dibagi oleh beberapa ahli bahwa candi ini, situs ini sebelum Islam dan setelah Islam ada. Oh. Nah, sebelum Islam itu istilahnya pra-Islam. Pra-Islam. Orang yang terakhir ada di sana yang berislam itu sebelumnya namanya Sang Hyang Mahadiraja Indra Brahma. Nah, istilah Sang Hyang ini istilah sebelum Islam ada. Oh. Sang Hyang ini istilahnya yang tinggi, Tuhan, orang pandai, orang paham lah. Nah, makanya istilahnya Sang Hyang. Oh, Sang Hyang itu artinya orang yang lebih tahu. Nah, atau orang yang istilah tinggi. Sekarang cendekiawan lah ya. Cendekiawannya, orang yang paham agama lah. Iya. Sang Hyang Indra Brahma ini ya dia berislam ketika diinstruksikan oleh ibunya dari keturunan Si Ompu. Si Ompu ini adalah matrilineal di Kedatuan Muara Takus atau Kedatuan Srivijaya dulu. Oh. Nah, Si Ompu. Karena kita di Riau, di Kampar itu menganut sistem matrilineal. Dari ibu ya? Dari ibu. Iya. Jadi istilahnya dahulu tuh ibu tuh Si Ompu. Jadi sampai sekarang suku anak-anak pun ngikut suku ibu ya? Suku ibu. Iya. Jadi ketika pra-Islamnya dia mengirim surat ke Mekah ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Untuk mendatangkan ahli Islam ke Muara Takus atau dulunya istilahnya Kedatuan Srivijaya. Nah, Kedatuan ini di mana posisinya? Di Bukit Katangka, Pak Chandra. Bukit Katangka. Bukit Katangka. Kalau sekarang Bukit Katangka itu di Batu Bersurat lah. Iya, Batu Bersurat. Batu Bersurat itu kalau bahasa nasionalnya prasasti. Oh, prasasti. Prasasti adalah catatan. Nah, catatan di sebuah batu jadilah Batu Bersurat kalau istilah di Kamparnya. Tapi batu itu sekarang Pak sudah tenggelam Ya, Pak, sudah karena tenggelam oleh PLTA Kota Panjang. Oleh pembangunan PLTA Kota Ya, Panjang situs ini juga hampir tenggelam dulu Pak kalau kedalaman PLTA itu sampai 1,2 km. Jadi para ahli-ahli di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau meminta kepada panitia Pembangunan PLTA pemegang proyeknya bahwa Hazama Berantas Joint Operation bahwa diturunkan kedalaman PLTA itu menjadi 800 meter. Karena kalau 1.200 meter itu tenggelam.
Termasuk Desa Tanjung juga tenggelam ya. Desa Tanjung Karena 200 meter lagi naiknya berarti tenggelam. tenggelam. Berarti situs candi bisa hilang Bisa ya. hilang. Jadi hilanglah situs peradaban Nusantara. Iya, Nah, iya. jadi Sang Hyang Indra Brahma ini Iya, yang iya. nama lengkapnya ada Mahadirajanya gitu. Mahadiraja. Karena memang nama orang-orang lama itu memang unik-unik kan. Diislamkan pada abad ke-7 oleh Abdurrahman bin Abdullah Abdurrahman bin Abdullah. dari utusan yang dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz. ya ke Muaratakus atau ke Kedatuan Sriwijaya. Nah, akhirnya Sang Hyang Indra Brahma tadi menjadi Islam. Mualaf jadinya ya. Mualaf dengan nama Sulaiman Amirullah. Nah, Sulaiman Amirullah. Jadi nama Sulaiman ini agak dimiripkan dengan Sang Hyang tadi ya. Ya, Hampir-hampir sama hampir jadinya. sama gitu Ya. ya. Tapi ada embel-embel Ya. Keislamannya itu. Abdurrahman ya. Abdurrahman. Nah, Iya, iya, itu. iya, iya. Ketika surat itu dikirim ke Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz meneruskannya ke Abdullah Khattab. Abdullah Khattab ini juga datang ke Nusantara, lewat Pelabuhan Barus. Jadi pelabuhan internasional itu dulunya ada di Barus, Pak Chandra. Barus itu di mana tuh, Pak? Barus di Sumatera Utara. Yang Saya kira Barus itu juga ada marga di sana. Barus itu silsilahnya katanya pengawet itu di sana gitu, untuk mengawetkan Fir'aun itu ya. Ini Sejarah informasi sejarahnya juga dari Barus. Jadi Kapul Barus itu mungkin itu juga ya. Istilah Kamper itu di sana juga itu Iya. versi sejarawan kan Iya, seperti iya, itu iya, gitu. iya, iya. Kalau pastinya kan sejarah ini kan subjektivitas, Pak Chandra. Betul, Ya, betul. banyak hipotesis yang berkembang gitu. Nah, jadi Tidak bisa diukur dengan nggak kuantitatif bisa, ya, ya. tidak bisa diukur oleh kuantitatif. Harus kualitatif Harus ya. kualitatif. Iya, iya. Nah, jadi Abdullah Khattab tuh datang ke Nusantara lewat Pelabuhan Barus, Sumatera Utara. Dia itu juga datang itu diundang oleh Kerajaan Lok Sumawe. Nah, dan meninggal di sana. Jadi ada situs makam Abdullah Khattab di Lok Sumawe. Jadi Abdullah Khattab ini datang ke Muaratakus juga, Tidak datang ke Muaratakus, cuma dia ke Aceh. ke Aceh. Karena diundang oleh Kerajaan Lok Sumawe. Yang datang ke Muaratakus itu yang ahli Islam tadi. Iya, iya, Yang dikirim oleh Umar bin Abdul Umar bin Aziz, Abdul Aziz. lewat Abdullah Khattab, mungkin rekannya lah waktu itu Iya, yang iya, ahli iya. Islam, berangkat ke Kedatuan Sriwijaya di Muaratakus. Sehingga Sang Hyang berganti nama Menjadi Sulaiman Amirullah. Nama Islamnya. Berarti di Muaratakus itu dulu terjadilah prosesi keagamaan Islam yang Iya. apakah prosesi keagamaan ini berlanjutnya sampai kapan kira-kira Pak Herman? Karena sampai sekarang di Muaratakus itu kita lihat tidak ada orang yang keturunan dalam tanda petiknya di luar non-Islam. Ya. Berarti perjalanan sejarah agama Islam itu sampai sekarang masih bertahan di Muaratakus. Ya. Dahulu itu kan istilah Islam itu belum ada, Pak Chandra. Iya. Muaratakus itu tempat pembelajaran dharmik. Oh. Dharmik original, istilah peneliti sekarang. Iya. Dharma. Universitas Dharmapala Ya. sekarang disebut orang-orang. Sejarah mengapa dibilang Dharmapala itu karena tempat pembelajaran dharmik. Oh, Nah, dijadikan istilah namanya Dharmapala. Oh. Tempat pembelajaran. Kalau istilah sekarang kampus. Oh. Nah, kalau istilah kampus kan baru sekarang. Iya. Kalau zaman dahulunya, zaman awal-awal Masehi ada, ya, namanya Dharmapala, tempat pembelajaran. Iya, Dharmapala ini juga nama orang waktu itu. Oh, siapa pula tuh, Pak? Dharmapala itu murid dari Dharmadasa. Orang-orang yang belajar di Muaratakus. Nah, orang-orang yang belajar di sana bergantilah guru-gurunya sampai ke Sang Hyang Dharmakirti.
Oh. Nah, Sang Hyang Darmakirti ini lebih terkenal istilahnya dengan nama Swarna Dwipa Darmakirti. Oh. Swarna Dwipa ini sebenarnya Sumatera. Oh. Yang sekarang dipopulerkan jadi pulau di Sumatera Barat. Nah, Oh. tempat objek wisata. Oh. Sebenarnya sudah ada nama itu dahulunya gitu. Nah, Swarna Dwipa Darmakirti ini adalah guru dari Atisa Dipangkara. Siapakah Atisa Dipangkara? Orang yang mendirikan negara Tibet. Oh, Tibet. Dari mana peneliti tahu bahwa Atisa Dipangkara ini belajar ke Nusantara ketika salah satu turis Indonesia mau ke Tibet belajar sejarah Tibet. Iya, iya, iya. Sebelum mereka ke Tibet, mereka menulis surat ke Dalai Lama, tokoh spiritual Iya, betul, Tibet. betul. Iya, Tibet. Ternyata Dalai Lama tidak di Tibet waktu itu, di Australia. Oh. Nah, dibalaslah sama Dalai Lama surat dari turis dari Nusantara ini. Ya, isinya dia menyampaikan, saya ingin berjumpa Dalai Lama, ingin menanyakan tentang Tibet. Saya orang Indonesia, banyak orang Indonesia tak tahu Tibet. Iya, Makanya karena orang Indonesia tak tahu Tibet, saya mau datang berjumpa Dalai Lama. Jadi ketika dijelaskan, saya bisa pulang ke Indonesia dan menceritakan tentang Tibet. Iya, 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 iya. Nah, akhirnya dibalas sekian tahun surat itu ya, karena memang kan tidak seperti sekarang Iya, bisa iya, iya, teknologi. via WA ya, Iya, iya, teknologi. iya. Itu pun kertasnya tak seperti Iya. apa pula ya? Ini kan berbalas surat Iya, karena iya. beda, kita kan beda negara, beda kebudayaan, beda literasi cerita kan, karena antar perbedaan negara. Berarti perjalanannya lama lah surat Iya, itu ya? perjalanan sama suratnya itu lewat kedutaan Australia. Berarti Tibet itu sendiri ada korelasi dengan Mortakus jadinya? Ada korelasi dengan iya. Moratakus. Dalai Lama menyebut gini, orang Indonesia tidak tahu Tibet. Tapi dalam ajaran yang diajar di sekolah-sekolah Tibet, Indonesia disebut. Luar biasa ya? Karena yang mendirikan Tibet adalah Atisa Dipangkara. Atisa Dipangkara ini diajarkan di kurikulum sekolah-sekolah di Tibet. Oh. Nah, kemudian Atisa Dipangkara ini belajar ke Nusantara, ke Swarna Dwipa Darmakirti. Di Moratakus. Iya, di Muaratakus. Swarna Dwipa Darmakirti itu ada juga yang menyebut dia Sang Hyang Darmakirti. Iya, iya, iya. Nah, jadi peradaban Nusantara ini sudah maju dahulunya. Pendiri Tibet saja belajar ke Nusantara. Iya, iya, iya. Hanya kita saja yang dibodoh-bodohi oleh kolonial bahwa kita dahulunya bodoh, tidak pandai apa-apa. Supaya kolonial bisa mengubah-ubah sejarah kita. Ya namanya penjajah lah ya. Namanya penjajah. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya Nusantara itu sudah lebih dahulu pintar, sudah lebih dahulu secara Peradaban itu sejarah lebih peradaban. maju. Iya, iya, Makanya iya. sudah ada yang namanya di Nusantara itu situs Muaratakus, situs Borobudur. Berarti kolonial Belanda tuh memahami sebenarnya Candi Moratakus itu Dia ya? tahu, Tapi tidak mau mengeksposnya. tidak mau mengekspos. Oh, gitu. Catatan tentang yang disampaikan tadi tentang Atisa Dipangkara, Iya, iya, iya. Swarna Dwipa Darmakirti itu ada di Leiden, Pak Chandra. Oh. Kita punya manuskrip 26.000 di Pustaka Leiden Tentang Moratakus. tentang sejarah Nusantara dan ada di sana tentang Moratakus. Moratakus. Oh. 26.000 itu kalau informasinya yang pernah ke sana, kalau manuskrip itu disusun itu bisa sampai 13 kilometer. Masya Allah. Tentang sejarah Nusantara Iya, iya, yang iya. tercatat, belum yang tidak tercatat. Nah, kalau yang tercatat itu dipindahkan dari Pustaka Leiden itu kita susun di jalan raya, Iya, iya. itu bisa mencapai 3 kilometer. 13 km. 13 kilometer. Masya Allah. Jauh juga tuh ya Pak Herman ya? Iya, jauh juga kan. Iya. Nah, memang di satu sisi Belanda kolonial Belanda ini kan yang namanya penjajah ya, dia tidak ingin tahu sejarah
keturunan sekarang tahu sejarah aslinya. Karena untuk menghilangkan peradaban suatu bangsa itu mudah. Hilangkan sejarahnya, jauhkan dia dari situs sejarah. situs-situs sejarahnya. Oh. Nah, karena dari situs tuh orang tahu sejarah. Iya, Kalau iya, tidak iya. ada situs, kan tidak ada sejarahnya. Nah, Oke. dan yang luar biasanya, kolonial itu melabel situs-situs di Nusantara itu dari agama Buddha dan Hindu. Iya, iya, iya. Nah, tapi tidak pula kompak. Iya, iya, betul, Di mana betul. tidak kompaknya, ada 9 peneliti Belanda yang datang ke Nusantara, terutama ke situs-situs candi yang diklaim sebagai candi. Ada ke Muratakus, ada ke Borobudur. Borobudur, ya. Yang pertama datanglah Korn de Groot. Oh, Konde Grot. Korn de Groot. Konde Grot ini juga mengunjungi kampung saya ya. Datang ke Desa Tanjung. Desa Ya, Tanjung. Desa Dia Tanjung. masuk ke Desa Tanjung, informasinya jumpa Nenek Datuk Rajo Dubalai. Iya, iya, iya. Nah, hasil investigasi dari De Groot itu, dia tidak pernah melabel Candi Muara Takus itu candi Hindu atau Buddha? candi Buddha. Oh. Nah, datang lagi Izerman. Izerman itu melabel Candi Muara Takus itu dengan Candi Buddha. Nah, kemudian beberapa peneliti Belanda melabel Hindu dan Buddha. Iya, iya, iya. Patokannya kalau ada patung duduk bersila, Iya. istilah kitanya, Itu Buddha. itu Buddha. Iya, iya, iya. Kalau tidak ada itu Hindu. Iya, iya, iya. Yang uniknya kalau di buku kita pelajaran, Candi Buddha itu kan ada sosok orang yang duduk Ya, duduk bersila. duduk bersila. Seperti ini ya. Iya, ya. Itu tidak ada, Tidak ditemukan di Muara Takus. tidak ditemukan di Muara Takus. Jadi siapa yang bilang itu Buddha, kan bingung kita. Iya, iya, iya. Jadi tidak kompak gitu. Betul, betul, betul. Dia bilang Candi Muara Takus itu Buddha. Ada yang bilang Hindu. Yang masuk ke pembelajaran Buddha. Yang Iya. masuk ke buku-buku sekolah kita Buddha. Iya, iya. Cuma tak pula kita temukan Ciri-ciri Candi ciri-ciri Buddha. itu, ya ciri-ciri Iya, Buddha. iya, iya. Nah, jadi tak kompak sekarang dikatakan Hindu tidak pula, dikatakan Buddha tidak pula. Kalau Thailand nampak ya, di Iya. mana candi ada duduk bersila, Ya, bersila itu. ya tangannya Nah, seperti ini ya. Padahal para ahli mengatakan duduk bersila itu bukan ajaran Buddha atau yang diklaim oleh peneliti Belanda, itu berkontemplasi. Iya, iya, iya. Berkontemplasi kepada Tuhannya. Iya, iya. Dulu belum, memang tidak ada istilah Allah Tuhan Iya, iya. yang disebutkan. Mm-mm. Dia dengan ajaran istilahnya monoteisme. Monoteisme itu kan satu. Satu. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Iya, memang tidak ada seperti teori sekarang. Kalau Islam kan ketuhannya sholat, Iya, kan? iya, iya. Nah, dulu mungkin prakteknya seperti itu. Ada orang duduk bersila, Istilahnya seperti orang bertapa dia lah ya. bertapa. Iya. Istilah mereka waktu itu berkontemplasi, ya, Mendekatkan diri ke Tuhannya. mendekatkan Iya, iya. diri kepada Tuhannya. Nah, jadi apa yang dipelajarinya itulah ajaran Dharma itu. Betul, betul, betul. Nah, jadi belum ada yang namanya Buddha atau Hindu. Jadi Nah, Dharma itu Iya. ajaran dulu. Kalau Dharma itu dikaitkan sekarang itu namanya istilah tauhid itu. Iya, iya, iya. Karena iya. mengingat Tuhan. Iya, iya. Ya, mengingat Tuhan. Praktek sekarang itu dengan istilah sholat kan yang Iya, dibawa iya, oleh iya. Rasulullah. Betul, betul, betul. Karena sholat belum Karena ini sebelum peradaban Islam. beberapa Islam Iya, belum iya. ada sholat dibawa oleh Rasulullah kan, Iya, Pak iya. Chandra. Ini sebelum Islam, sebelum Masehi. Sebelum Masehi sudah ada praktek berkontemplasi itu di situs Muara Takus Iya, gitu. iya. Jadi mengenang Tuhan, belajar itu ya seperti itu dulunya gitu. Berarti ini peradaban yang Sudah tua gitu. sudah tua sekali, bahkan sebelum Islam ada Islam ya. ada. Iya, iya. Jadi yang namanya saya sebut tadi Dharma Pala, Dharma Dasa itu sudah ada sebelum Masehi. Iya, iya, iya. Nah, sedangkan patokan Masehi itu kan kelahiran Nabi Isa. Iya, iya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sudah 671 Masehi. Masehi, sudah jauh. Nah, Iya, iya, tapi iya. sudah ada ajaran yang berkorelasi dengan Tuhan gitu, Iya, ajaran iya. monoteisme. Nah, cuma memang kan tidak
tidak seperti praktek sekarang gitu. Iya, iya. Mengapa itu tidak milik agama Buddha atau Hindu? Karena tokoh-tokoh yang disebutkan tadi itu lebih dahulu ada dibandingkan tokoh Buddha tersebut. Siddhartha Gautama, ya, yang pendiri ajaran agama Buddha. Iya, iya. Dia sekitar 500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya, juga, lahir ya. Pendiri agama Buddha itu. Tapi tokoh-tokoh sebelum itu sudah ada 600. Jadi kalau semakin besar angkanya, berarti semakin tua sebelum Masehinya. Iya, iya, iya. Jadi Dharmapala, Dharmadasa segala macam itu sudah ada 610 Masehi sebelum Masehinya. Berarti sebelum Masehi itu peradaban Hindu Buddha itu yang lebih berkembang waktu itu ya. Tapi tentang Moratakus ini sebuah yang unik juga ya. Menurut peneliti tadi tidak Hindu dan tidak pula Buddha. Benar, Groth sama Iserman tadi ya. Jadi ada sebuah pertentangan. Jadi kalau kita kembalikan sebagian besar masyarakat kita di Moratakus bahkan di 13 kota Kampar itu menyatakan candi ini candi tauhid jadinya Pak Herman. Iya, jatuhnya candi tauhid. Candi tauhid. Karena dia tidak milik Hindu, tidak pula punya agama Buddha gitu. Karena sebelum agama Buddha dan agama Hindu ada, sudah ada ini situs gitu. Jadi tidak dibangun oleh agama Buddha dan agama Hindu. Cuma Belanda ya, kolonial Belanda waktu itu diistilahkan peneliti mengindiakan sehingga nama Indonesia Hindia Belanda. Mengindiakan Nusantara. Iya, iya, iya. Dan mengindiakan Bali. Oh. Karena sebenarnya Pak Chandra, pembelajaran dharmik itu memang iya cikal bakal agama Buddha dan Hindu memang dari dharmik yang dibelajar di Nusantara, tepatnya di Muaratakus. Iya, situs Muaratakus. Tapi bukan sebagai pendiri agama Buddha atau Hindu. Agama di India itu ada 3, Buddha, Hindu, Jaina. Jaina itu apa pula tuh Pak Herman? Ya hampir sama dengan agama Buddha, kita tidak mengalami prakteknya kan, tapi seperti di India itu ada 3 agama besar, Buddha, Hindu, Jaina. Jadi mereka yang belajar ke Nusantara. Belajar ke Nusantara, setelah Nusantara mereka membangun kampus namanya Nalanda. Kampus Nalanda, tempat pembelajaran juga kalau istilahnya sekarang kampus di Bihar, India. Yang dipelajari di Dharmapala dibawa pula ke sana. Oh, di Bihar, India. Iya. Jadi jangan diputar balik ke sejarah orang India yang mewarnai Nusantara. Iya. Tapi Nusantara yang mewarnai dunia. Makanya banyak orang mengatakan Moratakus itu adalah pusat peradaban dunia. Pusat peradaban dunia, betul sekali. Jadi kita rupanya di kampung kita di Riau ini ada peradaban tua Nusantara. Maka ada istilah 2 km dari situs Moratakus itu ada namanya Koto Tuo. Koto Tuo. Itu Koto Tuo itu desa sekarang tuh, Pak. Desa Koto Tuo. Koto Tuo. Kakonan Tuo itu rupanya bukan kota tua yang maksud, tapi adalah kalimat tua. Apa kalimat tua itu? Akhirnya orang menyimpulkan, berhipotesis ya, Iya, betul. Kata yang tua itu kan adalah 2 kalimat syahadat. Kalimat tua. Kalimat syahadat ini kan sudah ada sejak Nabi Adam kan? Udah lama. Sejak Nabi Adam ada kan? Gitu. Bahkan orang mengatakan Nabi Adam aja nikah dengan Hawa, mas kawinnya 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Mas kawin utama itu kan itu sebenarnya Pak. Oke, Pak Herman. Apa kesan dan pesan Bapak selama memperhatikan sejarah? Jadi kesimpulan kita sudah kita petik tadi bahwa Moratakus itu adalah sebuah peradaban pra-Islam. Pak Herman sudah menjelaskan. Setelah Bapak mempelajari atau memperhatikan, kira-kira apa pesan dan kesan Bapak terhadap sejarah yang Bapak lihat di Moratakus itu? Setelah belajar belajar sambil memperhatikan dan menikmati sejarah di kampung kita banyak belajar melihat sejarah orang, tapi di belakang kita, dekat kita ada sejarah yang terlupakan gitu kan. Setelah berkali-kali ke situs Moratakus, berdiskusi dengan beberapa ahli dan peneliti,
bahwa Termasuk penjaga candi juga mungkin ya. Iya, karena ada di sana kan. Iya, iya. Kita kan ambil benang merahnya dari Iya, cerita betul. masing-masing itu. Bahwa awal peradaban, salah satu awal peradaban itu ya di Muara Takus. Iya, iya, iya. Pusat pemerintahannya dulu di Bukit Ketangka itu. Iya, iya. Ketangka itu penamaan angka. Makanya rata-rata di sana pakai angka 13 Koto Kampar. Oh. Jadi kata angka itu penamaan angka-angka penamaan jadinya. angka-angka. Oh, Sampai sekarang luar biasa SD gitu ya. SD aja pakai angka kan. Iya, iya, luar Identik biasa. sekolah itu pakai angka. Jadi jangan salah kaprah terhadap sejarah Muara Takus. Peziarah dunia yang datang ke kita untuk belajar. Dari Tiongkok ada Fahuan, ada Itsing. Ising. Fahuan melihat orang berputar Iya, iya. mengelilingi Maligai Stupa, Iya. seperti bertawaf di Mekah. Iya, betul. Pradaksina istilahnya. Itsing menulis catatan bahwa dia berada di suatu wilayah yang tongkatnya tidak ada bayangannya Ketika tengah hari tengah ya. hari. Oke, Pak Kemudian perjalanan sejarah Kerajaan Sriwijaya juga diawali dari situs Muara Takus. Muara Takus, Ketika Dapun Tahyang membawa 2000 lebih sarjana ke Siguntang. Siguntang itu sekarang menjadi Palembang. Oh. Makanya Palembang itu kota tertua di Nusantara hari ini gitu. Hitungannya sudah tua karena sudah dari sejarah Muara Takus membawa. Jadi Siguntang tuh setelah Muara Takus lah ya. Ya, Siguntang itu yang sekarang tercatat sebagai daerah namanya Palembang. Yo. Dengan Sriwijayanya. Jadi membawa dua orang datuk ya, yaitu dari keluarga anaknya gitu. Ditinggal di beberapa daerah sampai menuju ke Palembang. Jadi setiap daerah tuh ada Muara Jambi, bahkan katanya ada sampai ke Kuansing. Karena di Kuansing tuh dengarnya ada candi di sana, ada situs, cuma Kita belum ke sana ya. belum tereksplorasi Iya, oleh sejarah gitu. Mungkin bisa jadi kan setiap perjalanan dari Sriwijaya setiap singgah buat situs satu di sana. situs di sana gitu, seperti yang kayak di Yogyakarta itu situs kan, kemana pengembara itu kan mendirikan Candi. tempat-tempat berkontemplasi, istilahnya beribadah. Iya. Seperti kita Rasulullah setiap tempat kan mendirikan masjid gitu kan. Iya. Jadi ketika Dapun Tahyang ke sana sampai ke Siguntang itu tercatatlah ada prasasti Bukit Kapur dan prasasti yang menjadi catatan bahwa ada situs sejarah di Nusantara. Jadi The Grot itu ketika membaca situs di Palembang. Oh, jadi mereka The Grot itu datang dari Datang gitu aja. langsung Gitu. dicarinya dulu sumber-sumber informasi Ya, ya. sumber-sumber informasi, dia membaca prasasti ya, batu bersurat kalau istilah Iya. kitanya. Dia datang, dia baca literatur dari catatan-catatan peziarah Tiongkok itu, dicarinya lah ke Nusantara. Salah satunya dia datang ke 13 Koto Kampar, ke Desa Tanjung tadi. Jadi kalau kita uraikan seluruh sejarah ini tidak cukup. Nggak cukup. Oh, panjang ceritanya. Panjang Karena sekali. berdasarkan dari informasi yang Pak Herman sampaikan itu, lembaran-lembaran kertas kita aja kalau dia bentangkan 13 km. 13 km sama pula dengan 13 Koto Kampar jadi. 13 Koto Kampar. Apakah sebuah kebetulan? Apakah tidak? Kita tidak tahu juga. Jadi lembaran 13 km Ya. apakah sama dengan 13 Kampar itu kita tidak Ya, tahu. tidak tahu. Apakah kebetulan atau sama? Sama, kita tidak tahu juga. Tapi kalau versi orang arsitektur, sesuatu yang dibuat itu Ada maknanya. ada maknanya. Oh, makna terselubung Makna jadinya. terselubung. Jadi bagi orang-orang yang menciptakan suatu bangunan, menciptakan suatu barang, Ya. mengapa barang itu tersebut seperti itu tuh ada maknanya. Ada maknanya ya. Kita karena kita bukan orang arsitektur, kita tidak mengerti gitu. Oke.
Kira-kira apa pesan Pak Herman kepada milenial istilahnya Ya, sekarang ya. ini, anak muda sekarang kan mudah aja melupakan sejarah. Ya. Kira-kira apa pesan Pak Herman? Pesan kami ya, Iya, iya. sebagai pemerhati sejarah, penikmat sejarah, jangan lupakan sejarah kita. Iya, iya. Bahwa kita ada hari ini tidak lepas dari namanya sejarah besar yang ada. Sejarah besar yang ada salah satunya dari kampung kita. Iya, iya, Di iya. 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar ya Indonesia, yang ternyata ada peradaban besar dunia di situ. Iya, iya. Ya, Hari Tri Suci Waisak itu kan sudah adanya kan tahun 1953 Pak Chandra. Iya, iya, iya. Nah, dan itu mulai bahwa agama Buddha itu ya di candi. Iya, iya. Padahal tidak seperti itu gitu, seperti yang kita ceritakan tadi gitu. Iya, Pembelajaran di candi itu atau situs itu adalah pembelajaran tauhid. Nah, tapi tidak ada istilah Islam, Kristen, Buddha, Hindu tidak ada, tapi pembelajaran tauhid. Jadi di sana itu, di candi itu mengkhusus pencarian pembenaran lah istilahnya, Iya. mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, ya, kan? itu istilahnya monoteisme itu. Monoteisme itu. Jadi kita tidak dinamisme, tidak tidak beragama dulu, tapi kita sudah beragama. Cuma itu diklaim kolonial itu seperti itu. Di Indonesia itu dulu tidak ada agama katanya. Karena Islam itu kan setelah Masehi kan. Ya, Nah, setelah Masehi. Jadi mereka melihat situs-situs sebelum Masehi itu seperti aktivitas dharma tadi Iya, kan. iya. Jadi dikaitkanlah dengan kemiripan Hindu dan Buddha. Ya, Oh, jadi begitu ya, Pak. seperti itulah yang setelah kita beberapa kali belajar sejarah, bertanya ya, memang karena kita tidak pelaku sejarah, karena kita lahir jauh setelah sejarah itu ada gitu. Bahkan kita lahir di era milenial lagi kan. Milenial. Jadi kan makanya ada istilah sejarah itu adalah subjektivitas. Oke, Karena kita oke. kan tidak pernah tahu aslinya seperti apa, cuma dari rangkaian peneliti-peneliti itu kita bisa menyimpulkan benang merahnya gitu. Itu Pak Chandra. Oke Pak Herman, Iya. kira-kira ke depannya, Ya. karena Pak Herman dari segi pemahaman tentang sejarah candi dan hafal nama-nama orang itu sebuah luar biasa. Iya. Ada nggak kira-kira nanti rencana ini mau dibukukan atau duplikasikan? Itu yang rencana besar. Kelemahan kita hari ini di Nusantara, Iya, iya. kita tahu tapi kita tidak mencatat. Kita mati selesai. Oh, Nah, jadi wajib harus ada tulisan ya? harus tulisan. Kadang kata orang kan pena itu lebih tajam dari sebuah pedang. Oh, Karena dari catatan, sama lah netizen sekarang. Gara-gara catatan Iya, iya. jarinya bisa komplit orang kan? bisa ribut orang. Bahkan guncang dunia. Ya, masuk guncang dan bisa masuk penjara. Iya, iya. Makanya pena itu, kalau dulu kan tulisan di pena, sekarang catatan di handphone. Iya, iya, iya. Nah, jadi kayaknya kita harus mulai menulis. Iya, iya, iya. Masa kita kalah dengan peneliti-peneliti dari Belanda? Belanda aja bisa buat 13 kilometer Ya, kertas dari susunnya. manuskrip yang Iya, manuskripnya. dicatat mereka, dikumpulkan Sementara mereka. kita sudah lengkap, komputer ada, semuanya lebih mudah, internet ya, ada. internet ada. Iya. Lengkap semuanya sekarang, tapi kita tidak kurang mencatat. Dan ketika kita ada sebuah catatan besar, Iya, iya. besar itu kan subjektif juga ya, tergantung Iya, iya. orang yang menilainya. Iya, iya. Tapi setidaknya ketika kita punya catatan dibaca orang dan yang kita catat itu bisa katanya diingat orang tuh sampai 20 tahun. Iya, betul, 20 betul, tahun. betul. Ada cerita dari beberapa guru, kesalahan dalam mengajarkan sesuatu kepada anak murid akan kembali pada kebenarannya sampai 20 tahun. Oh, begitu. Kemampuan daya ingat manusia itu dalam memahami catatan itu sampai 20 tahun. 20 tahun. Nah, jadi itu pernah disampaikan di salah satu webinar atau seminar oleh guru-guru nasional, karena memang hati-hati menyampaikan ilmu kepada anak murid. Karena salah menyampaikan, kembalinya ke 20 tahun setelah itu gitu. Berarti lama juga. Lama ya. juga, Habis pula satu generasi ya. Habislah satu generasi itu kan. Terima kasih Pak Herman. Ini wajib diketahui oleh para milenial dan wajib ditonton. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Herman. Ya, Semoga sama-sama. sukses selalu. Amin. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih para pemirsa tonton ini untuk menambah ilmu kita, dan juga jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa.